Punya mesin cuci piring. Ini mesin kesayanganku. Tanpa ini hidupku akan merana soalnya gila nyuci piring mulu gitu kan tuh. Jadi halo semuanya, kali ini aku mau ngadain tour di rumah aku. Jadi ini pintu masuknya, terus wonung kami atau misalnya apartemen kami, wonung itu bahasa Jerman apartemen by the way, itu ada di lantai pertama. Yuk kita masuk. Ya kau masuk ya. Ya, jadi ini pas pintu masuk langsung kelihatan ini nih gambarnya. Ini tuh semuanya aku beli, kalau nggak salah wayangnya itu ada dari Solo. Jadi aku mau di apartemen aku itu walaupun di Jerman masih ada nuansa tentang Indonesianya gitu. Jadi ini dari Jogja, ini lukisan batik sebenarnya, mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya kalau ini batik. Terus ini dari Solo, tadi kayak aku udah bilang, wayang kulit, terus detailnya juga aku juga kurang ngerti, pokoknya intinya sebenarnya buat pajangan aja. Dari pintu masuk, itu kalau sana ke kanan nanti bakal ada dapur, terus di sini ada kamar mandi, dan di sebelah sana nanti ada kamar tidur, aku juga bakal tunjukin. Yuk ikut! Nah, apartemen ini punya 2 kamar mandi, jadi bukan kamar mandi sih, lebih ke toilet. Jadi yang satu memang kamar mandi, yang satu itu memang buat aku liatin. Nih toilet buat tamu, jadi literally cuma buat toilet aja ya kan. Ada WC, terus ada wastafel kecil, terus ada jendela gitu. Terus nih kamar mandi utamanya aku tunjukin. Nah sekarang kita di kamar mandi utama. Ini ada bathtub yang sebenarnya jarang dipakai, cuma kalau buat mandiin kayu tuh enak banget. Terus ada showernya juga, dan di sini tetap jendela itu wajib karena supaya nggak jamuran. Apartemen ini ada 2 kamar kecil gitu, jadi kayak semacam gudang sebenarnya. Kalau saya bahasa Jerman tuh namanya Abstellkammer, jadi buat naruh macem-macem yang ada di rumah. Sebenarnya gede, 90 kuadratmeter tuh apa sih? Square meter gitu, 90 meter persegi, bener itu bahasa Indonesianya, 90 meter persegi. Tapi menurutku tuh karena terlalu banyak sekat, jadi nggak terlalu gede kayak bayangan 90 meter persegi gitu. Cuma dengan adanya 2 gudang kecil ini tuh sangat membantu supaya nih apartemen nggak terlalu berantakan. Ya, aku liatin ya. Tuh, jadi kayak ada gudangnya nih berantakan banget sebenarnya. Dan bahkan biasanya juga lebih berantakan pada ini, karena kalau soalnya sehari-hari tuh kayak main langsung taruh aja kan, jadi udah nggak ada organisasi. Terus ya jadi ini kayak ada stopsauger tuh, vacuum cleaner. Terus ini ada pelan, terus alat bersih-bersih, handuk segala macem. Terus ada satu lagi, aku tunjukin. Satu lagi itu tempatnya ada di dapur. Yuk, ikutin aku. Terus satu lagi, kalau tadi tuh kayak buat barang-barang pembersih gitu kasarnya. Nah, terus ini satu lagi ada kayak gudang di dalam dapur. Gudang itu buat persediaan makanan kita. Gitu. Gudang. Dulu ini dia gudangnya. Jadi kayak karena di dapurku juga nggak ada tempat, panci aku taruh sini, terus kayak ada toaster segala macem.
semuanya ada di sini. Terus persediaan kayak terus apa lagi ya, makanannya kayu semuanya ada di sini. Halo, sekarang kita ada di dapurku. Dapurku itu juga nggak terlalu kecil, bukan dapur idaman juga. Jadi karena kita tuh pindahan lumayan mendadak tahun kemarin ya kan, kita tuh bawa dapur dari apartemenku yang lama, apartemen kami yang lama. Jadi dipas-pasin aja semuanya. Di sini tuh ada dua rak, terus ada juga rak yang di bawah di sini nggak terlalu kepake. Ini tempat kita kerja. Maksudnya bukan kerja sih, jadi lebih ke motong-motong gitu, terus nyiapin bahan-bahan tuh ada di sini semuanya. Terus ini ada mesin buat masak air, buat kopi gitu. Iya, jadi di dapurku walaupun sebenarnya kecil, cuma yang penting-penting tuh ada semua. Seperti kayak ini, kita punya kompornya itu bukan kompor gas. Aku sih kepengennya punya kompor gas karena cepat matangnya. Soalnya kalau ini tuh kayak nunggu panasnya lama banget. Ini dari keramik ya kan. Terus apalagi ini ada oven. Terus highlight yang walaupun yang sangat spektakuler di Jerman, walaupun kita nggak punya pembantu, tapi kita punya mesin cuci piring. Ini mesin kesayanganku. Tanpa ini hidupku akan merana, soalnya gila nih cuci piring mulu gitu kan. Tuh, jadi kayak piring-piring kotor semuanya dimasukin sini. Ini buat kelas ya kan. Terus sendok juga ditaruh di sini semuanya. Tinggal ditutup, terus dinyalain deh. Hai, jadi dari dapurku mungkin kalian juga udah lihat kita sampai di ruang makan. Ruang makan ini sebenarnya nyambung sama ruang tamu, jadi bukan ruang makan banget, lebih ke kayak ada space sedikit dijadikan ruang makan. Jadi ini lampunya itu udah dari sini pas kita nyewa. Jadi kami nggak beli sendiri. Dan ini ada mejanya ini bisa dibilang hampir gratis, jadi sebenarnya baru tapi bekas. Aku juga mau nunjukin kalau saya punya apartemen di Jerman itu untuk isi apartemennya sendiri itu nggak butuh uang yang banyak sebenarnya. Meja ini kita ngambil dari eBay, harganya 45 euro aja. Jadi dia juga sebenarnya ada bangkunya, cuma ini kita pakai bangku yang lama, dan bangku ini juga kita beli dari eBay. Nggak tahu harganya berapa ya, kayaknya 20 euroan deh satu biji, which is kalau seandainya beli baru itu bisa 120 euro harganya. Terus di sini juga ada gambar, tadinya gambarnya kayak gini, terus aku cari soalnya dengan dinding yang motifnya seperti ini tuh agak susah gitu loh nyari pajangannya tuh yang cocok kebetulan nemu yang warnanya senada gitu. Dan dinding yang kayak gini motifnya juga bukan kami yang kepengen, jadi kayak pas kita udah ketemu apartemen ini tuh kayak ya udah terima apa adanya aja, dan kita tuh nggak mau ngecat sendiri soalnya terlalu banyak kerjaan. Ntar juga kayak ini kan apartemen, ini kan apartemen sewaan. Jadi kalau kita emang mau ngebagusin yang bener-bener niat, terus semuanya diisi dengan harga-harga barang mahal, terus nanti kita juga mau pindahan gitu kan, bakal rusak-rusak lagi. Jadi emang kita itu niat cari
barang-barang bekas yang masih bagus dan emang nggak mau terlalu banyak investasi di apartemen sewaan seperti itu. Terus apa ya? Oh nih ada kursinya Kayo. Jadi si Kayo itu kalau sana makan udah terlatih di sini. Soalnya aku ngebayangin kalau ngeliatin sepupu-sepupuku sama bahkan anaknya adikku juga gitu kan. Kayaknya kalau anak-anak Indonesia zaman dulu mungkin, kalau sekarang mungkin udah berubah gitu kan. Dia tuh kayak kebiasaan kalau misal makan disuapin terus nyokapnya lari-lari gitu kan. Aduh aku nggak mau kayak gitu. Jadi Kayo duduk di sini. Dari dia umur 5 bulan kalau nggak salah. Dan udah makan sendiri, jadi aku nggak repot. Repot itu ada bersihin dia abis makan kayak gitu. Nah sekarang sampai di ruang tamu aku, kayaknya nggak terlalu banyak yang ditunjukin di sini kecuali misalnya kayak ini sofanya. Harusnya kan sofanya gede, terus ya seperti aku bilang kita baru pindah, terus sofanya nggak muat, terus satu bagian dari sofa ini tuh ada di belakang, ditaruh di balkon atau di teras. Ini foto-foto keluarga ada di sini semua. Sofanya juga bukan sofa baru, udah lama banget. Ini tuh kita beli pas kita baru pertama kali tinggal bareng, jadi kayak udah hampir 10 tahun umurnya. Dan ini kayak mebel-mebel kayak gini, aku juga udah bilang kita nggak mau isi apartemen kita itu terlalu mahal. Jadi kayak ini aja kita dapet dengan seharga 30 euro dari eBay juga. Ya udah, ini mebelnya. Terus ada TV-nya juga udah lama. Kita nggak mau beli TV baru karena Kayo. TV-nya TV lama. Terus ini kayak sebenarnya agak males ya dipajang-pajang kayak gini, tapi karena kita dapetnya susah makanya kita pajang gitu. Dapetnya susah dalam arti kata aku master di sini, jadi kayak harus dilihat nih loh pencapaianku untuk sendiri. Tiap hari dilihat aku udah master di sini. Terus sama suamiku juga dia lulus ujian jadi tax consultant di Jerman, bukan consultant, tapi lebih ke tax accountant gitu loh. Terus apa lagi ya, ini kayak pajangan ini dari Rusia, kan aku juga aku emang lulusan S1 Sastra Rusia UI gitu. Jadi kayak tahu gini-ginian dan aku bisa dapet ini dari Rusia, aku seneng banget. Kayak rusak-rusakin lemari sih, nah makanya aku bilang kenapa kita nggak mau beli barang-barang mahal atau mebel yang mahal, karena ini bakal ditempelin, nanti bakal aku mesti dicopot rusak. Terus ini juga ada lagi, jadi supaya Kayo nggak terluka karena dia lagi belajar jalan gitu kan. Sekarang Kayonya udah bangun tidur, jadi aku bisa ngeliatin kalian kamarnya. Walaupun aku udah sempet bikin review tentang kamar bayi atau kamarnya Kayo juga, itu bisa dilihat di videoku sebelumnya, tinggal diklik aja linknya di bawah. Masuk dulu. Kom. Oh iya. Ya cek makan sih ma. Kemana ya? Oh ini dia kamar Kayo. Sambil sisi Rika. Ini dia kamarnya Kayo. Tuh. Ini meja buat tempat ganti popok. Terus ini kamarnya dia. Ini lemarinya dia, lemari bajunya.
Tada, kayak ini aja. Barang-barangnya dia juga nggak terlalu banyak sih, ini bahkan baju buat nanti sih kalau udah gede. Aku tuh masih suka hunting bajunya dia di eBay, jadi kayak gitu aja sih. Ini dia kamarnya. Oke, tadi pas pintu masuk pertama tadi kita kan ke kamar mandi atau ke toilet, terus sekarang kita ke sebelah kiri mau menuju ke kamar tidur. Kemarin ini aku juga dapet bekas juga dari eBay, kayaknya harganya juga sekitar 30 euroan aja. Terus ini juga ada lemari sepatu gitu. Tuh, lemari sepatu. Terus ini juga aku dapat dari Bali. Cuma buat naruh kayak kunci segala macam ya kan. Terus ya ini ada komodo yang rusak. Ada foto nikahan kita. Waktu di Jakarta. Terus apalagi ya, ini ada ini juga lemari sepatu. Aku nemu waktu itu iseng-iseng di eBay. Aku langsung bilang sama suamiku, ayo angkut, soalnya lemarinya tuh kayak bagus, kayak aku bilang kan. Permasalahannya di Jerman itu aku juga gak ngerti, banyak banget barang-barang khususnya mebel yang masih bagus mereka tuh kayak pengen buang atau misalnya kayak dijual murah gitu aja gitu. Ini lemari sepatu, lemarinya tuh kayak nempel sama tembok gitu ya kan, ada 4, terus ada lukisan, terus ada pengharum ruangan kayak gitu. Yuk kita masuk kamar tidur. Tara! Nah, sampailah di kamar tidur kita, juga nggak terlalu besar sebenarnya. Ini kayak gini bentukannya. Terus ini ada kasur, terus ada pajangan, terus ada lampu. Ini juga ada lemari. Terus ini meja rias kebanggaanku. Jadi walaupun semua mebel di apartemen kita itu hampir bekas, tapi kalau meja rias aku beli sendiri. Aku beli sendiri baru, soalnya aku milih yang modelnya kayak apa yang aku suka. Ini meja riasku, aku bilang sama suamiku, pokoknya aku dari dulu kepengen banget punya meja rias. Akhirnya sekarang terkabul. Terus ini juga tas gitu. Terus ada apa lagi ya, aku mau ngeliatin lemari. Ini lemari kita, kelihatannya gede banget gitu kali ya. Kalau misalnya kayak di Indonesia tuh bilang gede, tapi kayak aku bilang isinya itu termasuk juga sama spray juga aku taruh sini gitu. Ini bagian dari suamiku. Terus sisanya itu bagian dari aku. Jadi isi lemarinya aku sabotase. Coba. Ya. Ini khusus dirapiin buat video ini aja, biasanya nggak kayak gini. Ini aja berantakan, tapi bisa lebih berantakan pada ini. Aku bilang nih ada jaket ya kan, jadi kayak semua jaket tuh aku taruh tengah segala macem. Jadi makanya isinya tuh penuh, nggak cuma baju aja, seperti itu. Terus apa lagi ya, ini koleksi tas kebanggaanku. Gak usah disebutin semuanya, nanti dibilang jumawa. Udah kayak gini. Ini kita lihat, tadi meja rias aku bilang, coba isinya kayak apa. Terus ada make up. Terus ini kayak alat-alat rambut. Terus ini ada lipstick. Apalagi ya, ini bangkunya juga sebenarnya nggak barengan sama meja rias. Ini bangku dari meja makan yang lama sih, karena masih bagus, masih kokoh, kita pakai aja. Karena bangku yang dari meja rias itu rusak pas lagi pindahan.
kita bisa langsung menuju ke balkon atau teras. Sebelumnya aku tuh nggak pernah punya teras waktu tinggal di Jerman, jadi ini apartemen pertama yang punya teras. Kepengennya sih punya taman kecil gitu ya, jadi supaya kayaknya bisa main-main. Tapi ya udahlah, udah dapet apartemen di Jerman aja tuh udah syukur sebenarnya kayak gitu, karena susah banget dan berebutan sama orang. Ya udah, kita langsung aja yuk ke teras. Selamat datang di terasku. Jadi tahun kemarin itu karena kita baru pindah, teras itu kayak isinya cuma sofa. Jadi ini sofa yang tadi aku jelasin karena emang ruang tamunya terlalu kecil, jadi sofanya aku taruh sini. Dan sebelumnya ini bentukannya nggak kayak gini, cuma kosong, isinya benar-benar cuma sofa sama meja aja. Udah, jadi ini terasnya. Ada tanaman, terus ada bunga, terus ada payung yang udah jelek, yang kalau lumayan lah masih bisa dipakai daripada beli baru. So, selamat datang kembali di tempat favoritku. Kalau untuk musim panas gitu, bisa kena matahari gitu. Jadi kali ini aku cuma mau bilang sekian dari video house tour di apartemen sederhana kami. Semoga enjoy nontonnya. Terus sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.